hayyun la yamut, qaimun abadiyun, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ini semua ayat-ayat yang bersentuhan dengan tauhid. Allah tidak butuh makan dan minum, tapi Allah tidak pernah punah. Allah tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Ini penting, ini rahasia puasa dari segi makan dan minum. Tapi Allah yang tidak butuh makan dan minum ternyata apa? Wa huwa khairur raziqin. Allah itu pemberi rezeki terbaik. Ketika dia tidak membutuhkan makan dan minum, ternyata Allah pemberi rezeki terbaik. Maka kita diminta ketika kita menahan makan dan minum, lapar dan haus, pada saat yang sama kita harus meneladani Allah dalam sifat-sifatnya dalam membagi rezeki. Allah tidak butuh itu, tetapi dia bagi rezeki itu kepada seluruh makhluknya, bagi kepada seluruh hambanya, bukan hanya kepada manusia, tapi dia bagi kepada seluruh makhluknya. Seluruh makhluk di alam semesta ini, yang terlihat, yang tersentuh dan tidak tersentuh, semuanya dilayani oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki, diberikan pelayanan, dan pelayanan yang tidak pernah berhenti, dan Allah tidak pernah meminta jasa dari pelayanan itu. Ini yang kita harus teladani. Kita harus ambil alih sifat Allah itu, kita harus teladani sifat-sifat Allah itu, sifat pemurah, sifat khairur raziqin, pemberi rezeki. Harta benda kita yang tadinya diharamkan dimakan di siang hari Ramadan, kita bagi kepada mereka semua. Ini penting jamaah sekalian. Harta yang kita miliki, ada langgar, ada pesantren, ada sekolah, ada madrasah, ada masjid yang dibangun, ada langgar sis Al-Jufri yang dibangun, ada madrasah Al-Khairat yang dibangun. Di dalamnya ada singa dan anak-anak singa. Hamdan li maulaya fal khairatu amira wa fi araniniha usudun wa ashbalun. Al-Khairat itu ma'mur, dikenal di mana-mana. Baik dalam bentuk madrasah Al-Khairat atau langgar Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, semua adalah situs-situs Al-Khairat yang dibangun oleh Abnaul Khairat untuk memperkuat ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Semua ini disebut dengan Babul Khairat, pintu-pintu Al-Khairat. Nah, rizki kita sumbangkan kepada mereka, kita infakkan kepada mereka, dan jangan pernah berpikir bahwa rizki itu hilang. Rizki itu akan menjadi sesuatu permata di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyumbang satu benda, kita menyumbang sebuah benda, kita menyumbang 1.000 rupiah, 2.000 sampai puluhan juta yang tidak terhitung, kita menghitungnya 1 juta rupiah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghitungnya seperti itu. Ini infak. Ini keajaiban infak. The miracle of infak, sedekah. Keajaiban infak dan sedekah. Di mana faktanya bahwa Allah melipat gandakan itu? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini dalilnya dalam Al-Quran. Apa kata Allah di sini? Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Diibaratkan seperti seseorang yang menanam benih, sebutir benih. Lalu sebutir benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai, 7 cabang, 7 jaringan. Sab'a sanabila, 7 butir, 7 cabang, 7 jaringan, berjejaring. Padahal satu yang kita berikan, Allah menjadikan dia berjejaring, bermata rantai yang cukup banyak. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fi kulli sumbulatin mi'atu habba, di setiap tangkai dari yang 7 tadi dikembangkan oleh Allah menjadi 100 tangkai. Mi'ah, 100. Lalu tidak cukup dengan itu, Allah kembangkan lagi jejaringnya, Allah kembangkan lagi cabangnya.
Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Jadi dari 100 tangkai terakhir tadi kata Allah, Allah akan lipat gandakan lagi dia. Yudha'ifu, dha'afa yudha'ifu, lipat ganda. Dan dalam konteks lipat ganda itu bukan dalam jangkauan pikiran manusia lagi. Bukan dalam jangkauan pikiran Abdul Ghani Jumat, dalam jangkauan pikiran Ustadz Adi, dalam jangkauan pikiran Ustadz Jufri atau Ustadz Zulfakar. Bukan. Itu dalam jangkauan pengetahuan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tutup ayat itu dengan kalimat Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas pemberiannya. Ini poin pertama, keajaiban sedekah. Nah, yang kedua, efek daripada sedekah itu menyebabkan harta benda kita bertumbuh, berkembang, berjejaring. Ketika dia bertumbuh, berkembang, berjejaring, efeknya akan memantul, terpancar secara sosial. Ini disebut dengan ibadah muamalah. Jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala akan menanggungkan kehadiran kita di hari kemudian apabila kita masih memiliki masalah dalam kehidupan sosial. Silaturahim, hubungan kita dengan manusia yang lain itu harus dijaga. Kepedulian kita dalam kehidupan terhadap orang di sekitar kita harus dijaga. Kalau kita ingin survive the best, menjadi orang yang lulus uji, menjadi mumtaz, ya, menjadi cum laude di mata Allah subhanahu wa ta'ala dari segi harta benda, korbankan, keluarkan sebanyak-banyaknya dalam kehidupan dunia ini. Infakkan ke madrasah, infakkan ke langgar Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Kalau kita ingin satu perahu, kalau kita ingin satu kafilah dengan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, tanamlah saham kita di mana ada merek, di mana ada identitas dakwah Al-Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Ada Madrasatul Khairat, ada langgar Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Menunggu sedekah kita semuanya, menunggu infak kita semuanya. Akhirnya, kaum muslimin wal muslimat, poin yang berikut bahwa ketika kita sudah menjalankan pesan puasa pada aspek fa'ali tadi, yaitu meneladani Allah dalam sifat-sifatnya yang selalu membagi rezeki, ya, kita berinfak, bersedekah, memberi makan minum pada orang-orang yang sedang berbuka puasa, memberi makan sahur pada orang yang akan sahur, itu semua masuk dalam kategori meringankan beban orang yang susah menderita di bulan puasa. Ya. Kemudian kita meneladani Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya yang tidak bergantung pada kebutuhan makan dan minum. Apakah kita akan terancam mati kelaparan di situ? Tidak, jemaah sekalian. Dalam sejarah puasa sejak periode sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan dulu sebelum masa periode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat, para mufassir mengatakan puasa ini sudah diwajibkan sejak periode Nabi Nuh alaihi salam, sebelum Nabi Muhammad, dengan syariat yang berlaku pada saat itu. Puasa diwajibkan sejak zaman Nabi Nuh, nabi-nabi sesudahnya, sampai kepada periode Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai periode kita saat ini ketika tidak ada lagi nabi dan rasul. Saya mau tanya kepada jamaah, apakah pernah mendengar di YouTube, pernah membaca di Instagram, pernah membaca di jaridah, koran-koran, media-media online atau media cetak, atau sebuah penelitian pada level skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal lepas yang disubmit ke jurnal yang terindeks legal, Scopus misalnya. Di sana ada penelitian yang mengatakan akibat karena puasa Ramadan sekian orang meninggal dunia mati kelaparan. Tidak pernah ada. Karena itu jamaah sekalian, ini sesuatu yang sangat ajaib sekali. Manfaatkan ketika kita hadir dalam keberkahan bulan Ramadan
pastikan kita memperoleh keberkahan yang lipat ganda dengan cara berinfak dan bersedekah. Kaum muslimin, di akhir ini kita ingin berpesan, jangan lupa untuk berinfak dan bersedekah, nafkahkan hartanya, baik dalam bentuk infak dan sedekah ke pembangunan langgar Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri ke nomor rekening BSI dengan nomor rekening 720 17 14 715. Saya ulangi, dengan nomor rekening 72 01 71 47 15 atas nama Langgar Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri atau melalui iklan di bawah ini. Inilah beberapa hal yang dapat kita sampaikan. Semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita insya-Allah sukses bertemu dengan akhir Ramadan. Kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, memperoleh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan memperoleh satu predikat idkhum minan nar, merdeka dari penyiksaan api neraka, dan kita bertemu dengan Idul Fitri. Kita bermaaf-maafan di sana, kita halal bihalal di sana, dan kita berada dalam suasana suci bersih lahir batin. Bolehlah kita mengucapkan pada saat itu, minal a'idin wal faizin wal magbulin kullu amin wa antum bi khair. Demikian jamaah sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.